Shalom. Ya, jumpa lagi dengan Pendeta Geraldine Tong dalam tayangan YouTube versi khotbah MTPJ yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas MTPJ untuk edisi 26 Juni sampai 2 Juli tahun 2022. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada, yang sementara menyaksikan tayangan ini, yang setia dengan channel saya, ataupun yang baru saja mengunjungi channel ini, saya berharap semua saudara-saudara ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, tetap bahagia, optimis, berani menghadapi apapun, tentu dalam kebenaran, dan selalu punya pengharapan di dalam Tuhan, menghadapi dunia dengan segala perubahan dan perkembangan yang ada, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi di dalamnya. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkannya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, saudara-saudara. Kita tentu akan berdoa, kita minta pertolongan Tuhan dalam kita akan mempelajari atau kita akan membahas atau kita akan baca, bicarakan tentang firman Tuhan ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada kesempatan ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, biarlah dalam ruang waktu yang terbatas ini, oleh berbagai kesibukan yang ada, juga dalam tanggung jawab pelayanan lainnya, Engkau memampukan kami, Engkau tolong kami Tuhan Allah, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan biarlah bersama-sama melalui kebenaran firman ini, yang menyaksikannya, yang menyempatkan diri untuk mendengarkan kebenaran ini, mendapatkan wawasan, mendapatkan pencerahan, kekuatan dan bimbingan untuk menghadapi perubahan dan perkembangan, kemajuan teknologi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, bagaimana MTPJ ya? Kita akan membaca dalam Keluaran pasal 31, Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut hukum Tuhan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang kita sudah baca ataupun dengarkan dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita untuk hari Minggu atau Minggu tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli, temanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Sekali lagi, ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa zaman ini manusia tidak bisa lagi lepas dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun ada beberapa juga orang yang berusaha hidup meninggalkan teknologi dalam pengertian teknologi-teknologi canggih, bahkan dia rela untuk hidup
kembali kepada alam dalam pengertian yang sangat ekstrim, bahkan itu ada yang sampai melakukannya. Dia harus tinggal di hutan dan berusaha untuk hidup kembali dari alam atau menyesuaikan diri dengan alam tanpa ada satupun pengaruh dari teknologi itu sendiri. Ada yang kemudian coba menciptakan dukungan kehidupan yang sangat, ya katakanlah mengembalikan manusia kepada satu cara hidup yang lebih sehat, gitu ya. Sehingga ada yang coba membuat terobosan dia menggunakan bahan-bahan organik, ya, tanaman-tanaman, makanan yang terbuat dari atau ditanam secara alami, tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, tapi apapun itu pada kenyataannya tetap tidak terlepas dari teknologi itu juga, tidak terlepas dari teknologi, ya. Karena sebenarnya sederhananya teknologi itu sudah ada sejak zaman purbakala, ketika penggunaan mesin penggiling roti, ya, mesin pemerah anggur dan lain sebagainya pada zaman dahulu kala. Di zaman Timur Dekat kuno pun, ya, teknologi itu sebenarnya sudah ada, ya. Hanya saja teknologi pada batas waktu di mana peradaban itu pun ada. Jadi teknologi sesuai dengan peradaban, teknologi sesuai dengan cakupan kemampuan manusia pada zamannya. Ya, terus terjadi perubahan dan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Teknologi itu sendiri sekali lagi kalau menjadi bagian kehidupan manusia sejak masa lalu, sejak zaman lampau, sejak zaman purbakala. Teknologi itu kan diciptakan oleh manusia, ya, dari kata tekne dan logos. Tekne itu art, seni ataupun skill, bakat, kemampuan, keahlian. Itulah teknologi, pikiran. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa teknologi itu sebenarnya adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri, atau bagaimana manusia menuangkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rumuskan, apa yang ada di teori itu diaplikasikan dalam bentuk teknologi, dan saling kait mengait antara keduanya, gitu ya. Ilmu pengetahuan melahirkan teknologi, teknologi melahirkan ilmu pengetahuan. Karena dengan adanya teknologi muncul ilmu pengetahuan baru, ya, menguji teori yang lama dengan menggunakan teknologi. Akibat dari pengujian teori atau ilmu pengetahuan yang lama, maka memunculkan sebuah pandangan baru, ya, dan itu menjadi lagi menjadi ilmu pengetahuan lagi yang nantinya akan diuji lagi terus menerus. Ya, begitulah kehidupan kita, saudara-saudara. Sekali lagi kita tidak bisa lepas lagi dari teknologi, ya. Dalam kehidupan keseharian manusia sangat membutuhkan teknologi. Kita sehari-hari sudah ada dengan teknologi, di rumah ada teknologi, ya. Kita jalan ada teknologi, kita keluar ada teknologi, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa bacaan kita dalam Keluaran pasal 31 ini secara khusus ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di situ kita melihat bahwa dua nama disebutkan di situ, yaitu Bezalel dan yang satunya Aholiab. Bezalel dari Yehuda, suku Yehuda, dan Aholiab dari Dan, suku Dan. Keduanya dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dan diperlengkapi Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan mempersiapkan berbagai kebutuhan yang terkait dengan peribadatan Israel untuk menyembah Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, karena ini Keluaran adalah kitab sejarah tentang bagaimana keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Keluaran, Exodus, ya. Nah, ya, tanpa panjang lebar saya jelaskan bahwa kita bisa cari akses dengan mudah, menggunakan teknologi juga, ya. Kita bisa akses dengan mudah bahwa yang menulis Keluaran adalah Musa, ya. Dan Keluaran merupakan kitab lanjutan juga dari kisah lanjutan dari apa yang tertulis dalam Kejadian, dan ditulis di sekitaran tahun 1400 sampai tahun 1230-250 sebelum Masehi, ya, dituliskan oleh Musa. Itu saya kira untuk hal itu, ya, kita sekali lagi dengan mudah kita bisa akses lewat internet, tapi harus berhati-hati juga karena sumber-sumbernya perlu ditelusuri, ya, keakuratan informasi yang diberikan lewat internet tentang, apalagi ketika kita berusaha menggali atau coba mencari informasi untuk memahami kebenaran-kebenaran yang disampaikan, atau catatan-catatan sejarah yang ada di dalam Alkitab, catatan-catatan dogmatis, moral, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dibuat oleh Bezalel dan Aholiab ini? Tentu kita tidak akan membicarakan lagi simbol-simbol kemah pertemuan, simbol-simbol baik ruang kudus, ruang maha kudus. Kita tidak membicarakan lagi tentang bentuk dan isi dari bait Allah
pada perkembangannya. Ini kan masih dalam perjalanan, mereka masih di padang gurun, masih di padang pasir itu. Kita tidak akan membicarakan itu, tapi kita mau melihat apa sih sebenarnya ketika dia diangkat menjadi tema perenungan MTPJ Gemim di tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli tahun 2022 ini. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau terkait dengan tema kita ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan, maka dari apa yang diberikan Tuhan kepada Bezalel dan juga Aholiab, kita melihat bahwa disampaikan di sana begini, saudara-saudara. Saya baca sekali lagi ya. Telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi Bezalel ini dipenuhi dengan roh Allah. Nah, untuk apa? Untuk mengerjakan perlengkapan-perlengkapan atau mengerjakan bagian-bagian yang perlu diselesaikan ya di kemah pertemuan ya. Jadi termasuk kemah pertemuan itu sendiri karena ada kain-kain yang harus dibuat sedemikian rupa. Nah, dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bayangkan saudara-saudara. Jadi Bezalel ini diperlengkapi ya. Juga di samping Bezalel itu ada orang yang juga dipakai Tuhan untuk membantu atau bersama-sama dengan Bezalel ini. Saya juga percaya bahwa Aholiab ini juga diperlengkapi saudara-saudara, karena kelanjutannya pada ayat 6 itu kita bisa lihat ya, kelanjutannya di ayat 6 itu dituliskan begini. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Nah, tugas mereka ini adalah tentu terkait kemah pertemuan itu sendiri, tabut hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah, baik yang terbuat dari emas, perak, besi, tembaga, kain, dan segala macam perkakas yang dibutuhkan di dalamnya. Ini betul-betul menjadi sesuatu yang kita lihat juga bahwa Allah tidak main-main ketika memperlengkapi dan mempersiapkan seseorang untuk tujuan kemuliaan Allah itu sendiri sebenarnya, saudara-saudara. Karena tidak ada satupun bagian dalam kemah pertemuan yang kemudian itu menjadi gambaran atau menjadi sebuah dasar dari pembangunan bait suci, bait Allah. Tidak satupun sudut bagian perkakas yang digunakan, yang dirancang dan digunakan itu asal-asal jadi. Jadi betul-betul perfect begitu ya. Sehingga Allah memperlengkapi untuk tujuan kesempurnaan. Allah memperlengkapi orang dengan keahlian, kemampuan itu untuk tujuan kebaikan ya. Untuk kepentingan kebaikan sebenarnya ya. Ini sangat menarik saudara-saudara, dan kita lihat apa saja yang diberikan kepada Bezalel secara khusus ya. Itu keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bayangkan saudara-saudara, dalam segala macam pekerjaan. Jadi Bezalel mampu melakukan berbagai macam itu, baik menempa emas, perak, tembaga, kemudian membuatnya dalam bentuk ukiran-ukiran, dalam bentuk-bentuk yang sangat rumit. Kalau Bapak Ibu bisa kita searching di Google, kita bisa lihat bagaimana tabut perjanjian itu, tutup tabut perjanjian, kain jubah ya, yang digunakan oleh para imam, secara khusus imam besar. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kain-kain tabir bait suci tabir itu dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat di situ bagaimana segala perabotan yang ada di kemah itu betapa luar biasa ya keindahannya, nilai artistiknya itu luar biasa, saudara. Jadi keberhasilan itu tidak semata-mata karena kejagoan seseorang, tapi anugerah, pemberian. Di sini kita secara iman kita memandang begitu ya, pemberian anugerah. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, kita tidak bisa menolak dalam sejarah perkembangan perjumpaan antara ilmu pengetahuan dan agama, atau teknologi dan agama, atau iman dan ilmu pengetahuan, iman versus ilmu pengetahuan, memang kadang seringkali diperjumpakan dalam sebuah perdebatan yang tidak sinkron, perdebatan yang tidak sejalan, dalam perdebatan yang justru saling bertolak belakang, saling berdiri dalam beberapa fase waktu gitu ya. Ada saat di mana iman mendominasi ilmu pengetahuan, iman diposisikan lebih unggul dari ilmu pengetahuan. Ada masa di mana para pemikir kemudian berpikir menganggap bahwa ilmu pengetahuan lebih tinggi daripada iman, ataupun ya katakanlah Alkitab, katakanlah Tuhan dalam hal ini. Bahkan pada zaman ini saudara-saudara, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa, contoh misalnya Google itu, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa Google itu Tuhan kedua, Tuhan di dunia, Tuhan dunia, atau Tuhan yang ada di dunia. Karena melalui Google banyak orang dimanjakan dan menganggap bahwa apa saja itu bisa dijawab oleh Google, bisa disediakan oleh Google. Orang akan bertanya apa saja di Google, baik lewat smartphone maupun
notebook, ya, laptop, komputer dan sebagainya. Apa saja kita boleh tanya, kita masukkan kata di kolom pencarian Google itu, maka dia akan muncul, ya. Dan betapa luar biasa teknologi itu, saudara-saudara. Tapi sebenarnya kalau kita jujur mengatakan bahwa berdasarkan tolak ukur ini Alkitab, bahwa ternyata keahlian itu, dan memang sebelum Keluaran ini kalau kita baca dalam Kejadian itu, Alkitab juga sudah menggambarkan ada orang yang ahli di pertanian, ada orang yang ahli di peternakan, ada orang yang ahli di bidang pandai besi dan lain sebagainya. Itu merupakan anugerah, pemberian yang diberikan tentu oleh Tuhan kepada manusia. Nah, kenapa hal itu bisa demikian, saudara-saudara? Dalam keyakinan kita bisa melihat itu jauh tentu lewat kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ini teknologi, ya. Saya menggunakan ini sebagai sarana untuk menuliskan beberapa uraian isi khotbah saya. Saya tuliskan di sini beberapa hal, tentu karena saya orang yang tidak terlalu kuat menghafal, apalagi bicara tanggal, ya, tempat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kemudian kita sangat meyakini itu? Saya punya asumsi sederhana begini, saudara-saudara. Apapun pendapat yang berkembang di luar, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, manusia dalam keyakinan iman, dan asumsi saya juga secara pribadi, manusia itu diciptakan oleh sesuatu yang melampaui manusia. Dan sesuatu yang melampaui manusia di dunia ini yang kita tahu belum ada, selain yang kita sebut Tuhan. Dari berbagai sudut pandang keyakinan agama-agama, sesuatu yang ada itu yang melampaui manusia hanyalah Tuhan. Karena ternyata benda-benda material di dunia ini itu satu persatu mulai terbuktikan bahwa itu berada dalam kuasa manusia, atau manusia dapat menaklukkan itu, sebagaimana dalam kitab Kejadian itu disebutkan tentang ketika Allah menciptakan manusia itu. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke 26, ya. Jadi manusia bisa menaklukkan itu, tapi satu yang tidak bisa ditaklukkan yang selalu muncul dalam ruang berpikir manusia, ya, yaitu yang ada terpahami, yang ada itu dalam kategori iman Kristen, dialah Allah yang hidup, Immanuel, Yahweh, Yesus Kristus, gitu. Entah dalam rumusan ataupun, ya, teori-teori dari berbagai macam agama, aliran kepercayaan, silahkan dengan masing-masing. Tapi dalam keyakinan iman Kristen, saya mengatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia. Karena apapun teori yang digunakan, misalnya seperti teori evolusi, ya, Charles Darwin mengatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera. Hal itu tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Karena seiring berjalannya waktu, generasi demi generasi telah berlalu, catatan-catatan sejarah telah beribu-ribu tahun terjadi, dari sejak zaman Timur Dekat kuno, ya, zaman purba, di mana sejarah itu sudah mampu ditelusuri dalam tulisan-tulisan, peninggalan-peninggalan, dalam penggalian-penggalian yang dilakukan oleh para penggila sejarah purbakala. Tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa telah terjadi evolusi kera menjadi manusia, ya. Karena sampai sekarang manusia tetap manusia, kera tetap kera. Telah berganti beberapa generasi, beribu-ribu tahun, kera tetap kera, manusia tetap manusia. Sudah. Itu yang saya jadikan sebagai pegangan yang kuat. Dan karena itu, saudara-saudara, menurut Kejadian pasal 1 ayat 26, karena manusia adalah ciptaan Allah, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka berarti apa, saudara-saudara? Kita lihat pertama begini, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia adalah sang kreator, dia sang kreator sejati, kreator yang paling pertama-tama unggul dan yang paling utama. Tidak ada yang melebihi sang kreator itu. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sementara manusia menciptakan dari ada menjadi ada, ya. Atau dengan kata lain, hanya berinovasi. Penemuan-penemuan itu lebih bersifat inovasi. Ya, dari satu bahan kimia dicampur dengan bahan kimia yang lainnya, maka tercipta sesuatu yang lain, gitu ya. Dari sesuatu yang sudah jadi diubah lagi dengan inovasi menggunakan teknologi yang ada, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka percampuran dari bahan yang sudah jadi dengan bahan baru diciptakan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Contoh misalnya ini layar HP seperti ini, ya, dengan perubahan-perubahan yang ada, IPS, LCD dan lain sebagainya. Terus terjadi perkembangan yang luar biasa, ya. Mulai termasuk ketebalan kaca dan kekuatan kaca itu. Terus terjadi perkembangan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Mulai dari bahan plastik, kemudian logam, kemudian keramik, dan percampuran antara plastik dan kaca
Ini luar biasa perubahan-perubahan itu. Tapi semua itu sekali lagi hanyalah sebuah inovasi. Dari ada menjadi ada. Dari yang ada dicampur dengan bahan baru menjadi sesuatu yang baru dari yang ada. Gitu ya. Percampuran antara yang lama dan yang baru itu melahirkan inovasi. Nah, tapi Allah tidak. Tapi oke lah, saya katakan bahwa karena manusia diciptakan gambar dan rupa Allah, berarti kita mengambil atau di dalam diri kita ada kekuatan mencipta, mengkreasikan. Karena Allah mengkreasikan alam semesta ini, langit, bumi dan segala isinya. Ya, kita bisa baca dalam kitab Kejadian. Dan kekaguman manusia akan hasil ciptaan Allah. Mana bumi bergantung pada kehampaan, catat dalam kitab Mazmur, tidak ada yang menyangga, tidak ada yang menahan dari atas. Ya. Kemudian bagaimana hubungan gravitasi, gitu ya. Kemudian bagaimana antar satu planet dengan planet yang lainnya, yang kalau dalam kategori gugus baik Bima Sakti itu sangat luar biasa luasnya, tapi tertata dengan baik dalam sistem tata surya yang ada, sangat luar biasa. Itu hasil ciptaan, saudara-saudara. Belum lagi manusia dengan kekuatan yang ada di dalam diri manusia, unsur-unsur anatomi tubuh manusia ini luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempelajari struktur anatomi tubuh manusia ini sangat luar biasa, gitu ya. Dikira otak manusia, diteliti bagaimana itu kemampuan-kemampuan berpikir ada dalam otak manusia. Jantung yang memompa sekian liter darah per jam, per hari tanpa henti. Sejak lahir jantung manusia itu bergerak, memompa. Ya, tidak ada mesin pompa yang memompa aliran darah atau katakanlah air yang berputar terus menerus yang diciptakan. Tidak ada yang mampu melebihi keindahan dan keajaiban mesin jantung kita ini. Ya, mesin pompa bertahan paling lama berapa tahun, saudara-saudara. Sementara kalau manusia yang kalau kita ambil ukuran manusia yang hidup paling lama itu ada banyak manusia yang hidup di atas 900 tahun, banyak manusia yang hidup di atas 800 tahun, banyak manusia yang hidup di atas 700 tahun. Dan kalaupun demikian kita lihat pada masa ini, pada era modern, manusia hidup sampai 116 tahun, 110 tahun, 100 tahun. Maka dengan kata lain, jantung mampu bertahan sampai ratusan tahun. Dia memompa aliran darah. Nah, kemampuan mencipta ini kemudian turun di dalam diri manusia. Sehingga dari manusia yang diciptakan Allah, manusia kemudian menciptakan robot. Ya, untuk meniru apa yang ada di dalam diri manusia. Allah menciptakan belalang. Allah menciptakan burung, kelelawar, dan lain sebagainya. Manusia kemudian meniru itu. Maka terciptalah helikopter, terciptalah pesawat. Gitu ya. Manusia menciptakan, Allah menciptakan kuda. Ya, dan lain sebagainya, binatang-binatang dengan lari yang cepat digunakan sebagai alat transportasi pada zaman dahulu, ditunggangi untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Manusia kemudian membuat terobosan-terobosan, gitu ya, mulai dari terciptanya sepeda, motor yang biasa, kemudian terciptanya mobil, gitu ya, dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, saudara-saudara, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Itu tidak bisa kita pungkiri, terus mengalami perkembangan. Sehingga benarlah apa yang Alkitab katakan, apa yang sudah ada, yang pernah ada itu akan ada lagi. Yang ada sekarang itu sudah pernah ada. Gitu ya. Terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Gitu ya. Baik filsafat yang bersifat teoritis maupun filsafat yang bersifat praktis. Gitu ya. Nah, mulai dari cara berpikir deduktif hingga cara berpikir induktif. Dunia dalam pikiran dan dunia dalam kebendaan. Jadi itu terus ada, saudara-saudara. Dunia di luar pikiran dan kebendaan, idealisme, rasionalisme, empirisme, dualisme, positivisme, dan realisme. Nah, filsafat, teologi, teknologi, ya, karena pada zaman dalam proses waktu itu ada zaman filsafat yang dia hanya manusia hanya berpikir dan berpikir, ya. Dalam beberapa fase juga ada beberapa bentuk filsafat, saudara-saudara. Kemudian ada zaman teologi di mana perenungan manusia diarahkan kepada bagaimana memikirkan, coba menjelaskan simbol-simbol keagamaan, hubungan antara manusia dengan Allah, kedirian Allah, keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, dan kemudian hal-hal lainnya yang terkait dengan hal supranatural ketika dikaitkan dengan iman, saudara-saudara. Abad pertengahan, modern dan postmodern. Tahun 1400 sampai 1650 humanisme renaissance. Di situ antropologi teologis, manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Kemudian 1800-an humanisme pencerahan. Di situ antropologi logis, di mana manusia dalam kepentingan manusia. Nah, di tahun 1800-an ya, yang kemudian juga sebenarnya juga dimulai dari tahun 1700-an itu yang kita kenal dengan revolusi industri, itu saudara-saudara, terjadi perkembangan yang luar biasa. Pembuatan atau penciptaan benda-benda, alat-alat, ya. Manusia semakin menggunakan alat-alat semakin banyak diciptakan, ya, sehingga kemudian perusahaan-perusahaan industri-industri besar-besar mulai dibangun,
dan manusia semakin terangsang cara berpikirnya untuk terus mengembangkan apa yang sudah ada. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi ketika baru menggunakan motor, kemudian ada mobil, dari mobil yang biasa kemudian dikembangkan sampai mobil tercepat, paling cepat, dan kemudian ada mobil terbang dengan perkembangan yang luar biasa. Ya. Mulai dari pesawat yang hanya bisa terbang berapa kilometer, ya, pesawat yang hanya bisa terangkat sekian meter, ya, sampai dia kemudian ada pesawat dengan jumlah penumpang semakin banyak, naik lagi dia jadi pesawat luar angkasa. Nah, ini jadi selalu manusia punya keinginan yang tidak terbatas untuk menjawab kebutuhan dan keinginan. Bagaimana teknologi itu harus diciptakan untuk menjawab kebutuhan, keinginan manusia yang tidak terbatas itu. Ya. Nah, ada 3 pola pikir manusia. Yang pertama positivisme. Positivisme itu ciri khasnya adalah rasional, masuk akal, empiris, itu berdasarkan fakta dan data atau bukti-bukti yang dapat diukur, kemudian logis, jadi runut, sistematis. Kemudian pola pikir kedua filosofis, yaitu keinginan yang sebesar-besarnya akan sesuatu dengan cara mengamati dan berpikir secara rasional, bahkan hingga upaya merasionalisasi hal-hal yang berhubungan dengan iman. Kemudian pola pikir yang ketiga adalah mitologi. Ya. Nah, kebutuhan manusia akan teknologi, saudara-saudara, Bapak Ibu, itu sudah bukan lagi rahasia. Jadi kebutuhan manusia akan teknologi itu bukan lagi hal yang sifatnya rahasia lagi. Itu sudah sangat, ya katakanlah sangat kelihatan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu dimanapun kita berada, kita sudah berjumpa dengan teknologi. Ya, manusia dimanjakan oleh teknologi, dan memang tidak salah juga teknologi itu, saudara-saudara. Karena teknologi itu, peran teknologi dalam kehidupan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan itu adalah apa? Menolong manusia, memudahkan manusia, mempercepat kerja manusia, menghemat waktu, apalagi menghubungkan manusia dari satu tempat dengan tempat yang lain dalam hitungan detik, sepersekian detik bahkan, kemudian menolong manusia untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui dengan mata telanjang, menolong manusia untuk mempelajari jenis-jenis bakteri, virus, dan lain sebagainya, menolong manusia untuk menemukan jawaban bagaimana melawan virus, bakteri, dan lain sebagainya. Itulah kemampuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang ini saya sedang berkomunikasi lewat media YouTube, itu juga bagian dari teknologi. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dunia bergerak. Pada zaman dahulu, firman Tuhan itu ditulis di atas gulungan-gulungan kulit kayu, kulit binatang, kulit kayu, ya. Kemudian berkembang, ditemukan kertas dan sebagainya. Mengirim lewat surat dalam bentuk kertas yang digulung panjang-panjang, ya kan? Belum ada yang seperti begini cetakannya, ya, seperti sekarang ini. Ya, terus berkembang dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan penginjil kita pun yang datang ke tanah Minahasa menyampaikan kebenaran Injil menggunakan teknologi yang sangat terbatas, sangat sederhana, tradisional. Mereka menggunakan kapal layar, ya, harus melewati perjalanan dari Belanda sampai ke tanah Minahasa ini berbulan-bulan baru sampai. Sekarang kita hanya membutuhkan waktu berjam-jam untuk datang dari Belanda tiba di Minahasa. Hanya membutuhkan waktu hitungan jam, bukan lagi hitungan bulan. Terus terjadi perubahan. Ya, sebelum ditemukan pesawat juga. Ya, dari berbulan-bulan dia pindah ke berminggu-minggu, berpindah-pindah ke berhari-hari, pindah ke berjam-jam perjalanan. Nah, saya catat di sini menarik, saudara-saudara. Teknologi itu terus mengalami perkembangan yang luar biasa, dan pada masa depan nanti perjalanan yang awalnya juga kita hitung berjam-jam, akan ada jarak yang zaman sekarang kita hidup ini, jarak tempuhnya membutuhkan waktu berjam-jam. Di masa depan, dan ini sudah mulai terlihat, teknologi akan membawa manusia, menghubungkan antara manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dulunya harus memakan waktu berjam-jam, hanya akan membutuhkan waktu menit saja. Hitungan menit sudah sampai. Dari berjam-jam, pindah ke menit saja. Kemungkinan besar di masa depan, dari perpindahan menggunakan menyita waktu sekian menit, dia akan berpindah lagi perkembangan teknologi. Manusia bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dalam hitungan detik. Yang dulunya jaraknya membutuhkan waktu sekian menit, pada perkembangan teknologi dia hanya membutuhkan waktu sekian detik untuk terjadi perpindahan itu. Inilah kebutuhan manusia. Kemudian saudara-saudara, kalau dulu kita harus memiliki buku-buku seperti ini, ya, katakanlah ini buku, ya, yang terbuat dari kertas seperti ini, punya fisik yang bisa kita sentuh, kita buka bolak-balik seperti ini. Dan harganya juga tentu tidak murah kalau bukunya tebal. Ini hanya contoh saja, bukunya tebal. Kita harus membeli sekian, dan jumlah cetakannya pun terbatas. Kita harus cari ke sana kemari di toko buku. Sekarang buku-buku sudah ada buku digital, gitu ya. Ya, dicetak tapi tidak diterbitkan lagi dengan cara seperti ini, tapi sudah dijual dalam bentuk digitalnya. Dan kita bisa beli. Kalaupun tidak,
uraian-uraian teologi misalnya kita mau cari sumber-sumber pendukung khotbah, kita cukup buka di sini, ada YouTube, ada apa di Google dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Bisa kita temukan di sana. Jadi sangat menolong pada sisi yang positif, teknologi itu sangat menolong, sangat membantu, sangat memudahkan. Karena Allah yang mempercayakan itu di dalam manusia. Sebab saya berpikir begini, saudara-saudara. Allah yang Maha Tahu itu, ya, ketika dia mengatakan dia menciptakan manusia dengan segala sesuatu yang ada di dalam diri manusia, maka tentu dia sudah sangat tahu bahwa apa yang akan terjadi dengan manusia pada masa-masa yang akan datang. Seperti apa manusia itu nantinya, gitu ya. Manusia akan menjumpai kenyataan-kenyataan yang pahit karena pilihan bebas itu sudah diberikan. Pada waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden itu ditempatkan ada satu pohon di situ kan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa Allah tidak menyingkirkan sebelum manusia diciptakan, tapi ada di tengah taman itu? Itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan berbagai tafsiran yang ada, kita katakanlah seperti itu, bahwa itu betul-betul pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka di situ ada sebuah pilihan yang diberikan kepada manusia. Karena Allah mau ketaatan itu bukan karena sebuah keterpaksaan, tapi ketaatan karena mau mendengarkan suara Tuhan. Ketaatan bukan karena keterpaksaan dengan jaminan-jaminan dan bujuk rayu sesuatu dari Allah itu sendiri. Ya. Tapi dia memberikan kebebasan. Ini yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Ya. Tapi kemudian manusia memilih itu. Manusia memilih itu, saudara-saudara. Ini adalah gambaran teknologi. Kalau saya boleh katakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu gambarannya itu ada di Taman Eden. Gitu ya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di perjalanan waktu bersama dengan manusia. Ya. Kita mau pilih yang baik silahkan, kita mau pilih yang jahat silahkan. Tapi puji Tuhan Allah telah mempercayakan juga anugerah yang besar keselamatan di dalam Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketidakbinasaannya manusia itu karena kepercayaannya kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah. Sehingga dia menjadi manusia baru. Perenungan kita pada minggu yang sementara kita renungkan di minggu ini. Menjadi manusia baru. Artinya kita dituntun untuk sekalipun ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi kita dituntun untuk tidak mau memilih yang jahat. Kita harus selalu memilih yang baik. HP ini kan kalau salah digunakan di dalam ini banyak sekali yang tidak benar di dalamnya. Ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan istri kalau sudah menikah, dengan suami kalau sudah menikah. Tapi bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pasangan bukan istri dan pasangan bukan suami. Untuk tujuan perselingkuhan bagi yang pernah melakukannya. Dan yang berkeinginan untuk melakukannya. Muncul pikiran-pikiran itu karena dua wajah teknologi itu adalah baik dan jahat. Dua wajah. Menguntungkan dan merugikan. Tinggal bagaimana kita memilih ini untuk digunakan. Ya, ini bisa digunakan untuk menolong, tapi bisa digunakan juga untuk menipu orang lain. Ini bisa digunakan untuk menyelamatkan, tapi bisa digunakan juga untuk menjebak orang lain. Tergantung bagaimana kita memilihnya. Orang bisa bawa ini di gereja. Untuk apa? Selesai ibadah foto. Tapi orang akan tergoda sementara ibadah, khotbah sementara diberitakan. Orang akan buka-buka aplikasi yang tidak berkaitan dengan ibadah. Itulah teknologi, saudara-saudara. Teknologi bisa digunakan untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan seluas-luasnya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan. Allah telah lebih dulu tahu bahwa manusia akan datang pada kehausan akan kebenaran Allah. Sehingga dalam dunia yang serba cepat ini, dunia yang serba digital ini, maka Allah telah mempercayakan itu di dalam diri manusia. Entah dia orang percaya atau orang tidak percaya. Allah telah mempercayakan keahlian itu. Untuk ditemukan, diciptakan. Setelah diciptakan, berpulang kepada manusia yang akan mengkonsumsi hasil ciptaan itu atau teknologi itu. Berpulang kepada manusia. Ya. Saya masih merenungkan begini. Penemuan-penemuan yang ada itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada awalnya tidak ditujukan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk untuk merugikan manusia. Tapi manusia dalam perkembangan sejarah, dalam perjalanan sejarah itu yang menjadi penikmat, menjadi konsumen dari teknologi yang ada. Disinilah terjadi dua sisi kehidupan. Penciptanya tidak pernah berpikir atau menganjurkan atau memang bertujuan untuk menghancurkan manusia. Para penciptanya. Tapi penggunanya kemudian dimanfaatkan. Baik oleh karena faktor sosial, perkembangan peradaban yang semakin amoral. Dan banyak orang mengikuti gaya hidup terseret pada ruang-ruang yang negatif itu. Maka ya itulah yang kemudian terjadi sekarang ini. Kegagalan-kegagalan moral karena teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan pelayanan. Di mana gereja semakin ruang beribadah di gereja itu semakin banyak yang kosong, di mana pelayanan itu juga dilihatannya sebagai ada sebagian yang menganggap pelayanan itu hanya dari sisi bisnis atau kepentingan-kepentingan saja, seperti sekarang ini misalnya
menggunakan media ini untuk memberitakan firman, tapi ada mungkin yang bertujuan supaya melalui ini mendapatkan keuntungan rupiah. Menciptakan aplikasi-aplikasi, ya seperti aplikasi Alkitab, aplikasi kidung-kidung pujian, aplikasi khotbah dan sebagainya yang ada di dalam smartphone itu, saudara-saudara. Bisa saja ada yang memang hanya bertujuan bisnis, ada yang bertujuan murni, tidak berbisnis untuk memberitakan firman semata-mata. Kalaupun ada keuntungan di sana itu adalah berkat tapi bukan tujuan. Ya, karena bisnis itu butuh uang. Memberdayakan, menghidupkan ataupun mengembangkan aplikasi teknologi dalam rangka pemberitaan Injil itu butuh uang. Gereja Masih Injil di Minasa, ya, melalui bidang bidang data dan informasi mengembangkan itu. Sudah ada channel YouTube Gemim dalam hal pembahasan NTPJ, ya, multimedia Gemim dalam bidang informasi dan lain sebagainya. Transparansi keuangan menggunakan juga teknologi yang di-share melalui aplikasi, melalui website dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu digunakan untuk kepentingan pelayanan, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, sekali lagi kita harus memahami, menerima dan memahami bahwa teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan sesuatu yang salah. Itu sangat baik dalam keadaan ketika dimanfaatkan, digunakan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di rumah ibu-ibu dari memasak menggunakan kayu bakar, dia berpindah menggunakan minyak tanah, dia berpindah menggunakan gas LPG. Itu perkembangan teknologi, ya. Dari Magicom biasa saja yang hanya untuk masak, dia mulai ada Magicom dengan pemanas, ya. Dari Magicom dengan pemanas dia berkembang, ya, bisa digunakan untuk masak sup, buah dan sebagainya, ya. Dari yang lengket-lengket sampai yang tidak lengket-lengket, ya. Dari yang standar-standar sampai yang bisa masak dengan kecepatan waktu yang bisa diatur. Luar biasa, ya, dimanjakan. Oleh karena itu kadang-kala ibu-ibu salah mempergunakan teknologi, ya. Ya, bukannya mengerjakan sesuatu yang lain karena nasi sudah dimasak oleh teknologi, justru sementara menunggu nasi dimasak oleh teknologi, malah ada ibu-ibu yang sambil menunggu nasi dimasak oleh teknologi, dia justru menggunakan teknologi yang lain, misalnya nge-Facebook, nge-WA dan sebagainya. Seharusnya kalau memanfaatkan waktu, karena sekali lagi dalam pemaparan saya di awal, saya katakan bahwa teknologi menolong manusia untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin, mempercepat pekerjaan yang harusnya dikerjakan. Dengan adanya teknologi kita semakin dipercepat. Tapi justru ada yang salah pergunakan dan dibodohi oleh teknologi. Pekerjaannya bukannya lebih cepat diselesaikan, malah menumpuk. Contoh misalnya, seharusnya dengan masak pakai Magicom, ya, dengan peralatan masak lainnya yang ada secara teknologi sekarang, ya, bisa digunakan di dalam rumah, pakai listrik sudah ada, ya, tinggal cok, masak, bakar cok dan sebagainya, panggang cok dan sebagainya, tinggal trak gitu kan, dimudahkan sekali. Tapi ya justru kebalikan, justru dulu jarang kelihatan baju kotor itu menumpuk di rumah. Ini saya lihat di postingan-postingan banyak ibu-ibu justru saling lontar pengalaman mereka, ya, bahwa kalau pekerjaan yang lain itu diselesaikan hanya dalam waktu berjam-jam. Tapi melipat baju ada yang sampai berbulan-bulan baru selesai. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau perempuannya itu sibuk, it's okay karena pekerjaannya banyak, ya, karena ruang waktu sekarang juga telah memberikan sebuah kesempatan yang besar kepada kaum perempuan sebagai sesama manusia, sehingga banyak perempuan diberi ruang waktu untuk bekerja, ya, setara dengan laki-laki dalam emansipasi wanita, sehingga banyak perempuan dengan jumlah atau bidang pekerjaan yang justru lebih banyak daripada suaminya. Itu zaman sekarang sudah tidak asing lagi. Tapi ada perempuan-perempuan, minta maaf ya, perempuan-perempuan dalam kategori tidak memiliki pekerjaan seperti perempuan-perempuan lain, misalnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan yang banyak. Tapi ada yang hanya ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaan lain, tapi baju tetap menumpuk. Tidak dilipat-lipat berbulan-bulan, tidak dicuci berhari-hari. Kenapa? Karena tersita oleh Facebook, YouTube, apalagi TikTok, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Nah, padahal lupa bahwa sebagian besar temuan-temuan teknologi itu justru datang dari orang-orang Kristen yang punya hati, punya kepekaan, kerinduan, harapan supaya manusia itu ditolong dan dimudahkan. Karena sebagian besar penemu yang mempengaruhi peradaban dunia ini adalah orang-orang Kristen. Sebut saja misalnya Johannes Gutenberg itu di dalamnya. Itu luar biasa, mereka mampu menemukan hal itu, saudara-saudara. Bahkan 5 teknologi dunia yang canggih dan disebut sebagai penguasa teknologi dunia sekarang pun masih milik orang-orang luar, Bapak Ibu saudara-saudara, masih milik orang-orang luar. Seperti apa di sini? Seperti Facebook
Amazon, Apple, Microsoft, dan Google. 5 teknologi raksasa dunia ini dimiliki oleh siapa? Orang-orang luar, orang-orang bukan Indonesia. Nah, ini mendorong kita, generasi kita, anak-anak bangsa kita, termasuk terutama kalangan gereja Masih Injili di Minahasa, mari mendorong supaya kita jangan anti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gereja harus bersama-sama mengajak jemaat supaya mari berpikir, bergerak, dan berlomba-lomba dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari mendidik anak-anak kita, mendorong mereka untuk sekolah setinggi-tingginya. Ya, belajar setinggi-tingginya, belajar mendapatkan ilmu sebanyak-banyak, menggunakan pendekatan filsafat, artinya ada kehausan yang besar untuk berpikir tentang apa saja. Berpikir tentang apa saja. Untuk bisa menemukan hal baru, menciptakan hal baru, menginovasikan sesuatu. Supaya kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, kita tidak hanya menjadi penikmat teknologi, kita tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi kita harus menjadi produsen yang aktif di dunia ini. Supaya gereja mampu melahirkan orang-orang seperti itu di zaman ini, saudara-saudara. Anak-anak kita, generasi kita hanya sibuk menghabiskan waktu dengan main game, sementara di Jepang, Cina, India, Amerika, ya, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan game dari waktu ke waktu. Dalam hitungan bulan itu ada banyak game diciptakan, bermunculan dengan tingkat kecanggihan yang luar biasa. Kita masih berputar-putar dengan orientasi bisnis yang bersifat tradisional. Kalaupun masuk ke dalam bisnis digital, masih main-main atau setengah-setengah. Rasa-rasa kita belum sangat profesional untuk berpikir ke arah sana. Padahal dunia sedang mengarah kepada kemajuan-kemajuan itu, saudara-saudara. Saya merangkum di sini tentang bisnis digital itu, saudara-saudara. Bisnis digital itu sedang berkembang pada zaman ini. Bisnis digital itu banyak, Bapak Ibu saudara-saudara. Di antaranya bisnis digital itu adalah contoh misalnya marketplace, e-commerce, ya, bisnis subscription seperti Netflix, Office, Amazon, dan hubungan kepentingan, ya, pemilik, penjual, dan konsumen. Karena konsumen itu haus informasi, penjual itu haus keuntungan. Pemilik haus keuntungan, penjual itu haus pekerjaan. Jadi antara pemilik, penjual atau perantara, katakanlah begitu, pekerja dan kita sebagai konsumen itu saling terhubung kebutuhan, dan kebutuhan ini akan terus bergerak, tidak akan pernah berhenti. Konsumen itu akan terus ada. Tinggal kita memilih menempatkan diri, mau terus-menerus menjadi konsumen, negara dengan tingkat konsumen terbesar di dunia, daerah dengan tingkat konsumen terbesar di dunia, atau kita mau menjadi negara, daerah, ya, atau gereja yang melahirkan orang-orang yang mampu memproduksi sesuatu yang mendatangkan keuntungan ekonomi pada masa yang akan datang. Jadi, sekali lagi, saudara-saudara, dalam perubahan dan perkembangan yang ada, dunia akan ke arah sana. Gereja harus siap dan mempersiapkan jemaatnya, menyongsong perubahan perkembangan yang besar di masa yang akan datang. Ini perlu gereja harus mempersiapkan diri untuk hal itu, dan luar biasa kita bersyukur karena Gemim sudah sejak beberapa tahun lalu mulai melangkah ke sana dan terus mengembangkan diri. Karena itu jemaat-jemaat di wilayah pelayanan Gemim pun harus mampu menangkap ini, menangkap gerak pelayanan ini, menangkap perubahan dan perkembangan ini, menangkap peluang-peluang ini, menangkap gambaran-gambaran perkembangan teknologi ke depan di bidang apa saja. Baik yang bergerak di bidang bisnis, perekonomian, di bidang politik, di bidang apa saja, termasuk di bidang keagamaan. Kita harus bergerak cepat bersama-sama untuk mempersiapkan diri, ya, dalam rangka membekali anak-anak kita. Karena apa? Sekali lagi kita kembali kepada awalnya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah pemberian Tuhan. Ya, tidak ada yang salah di dalamnya, pemberian Tuhan. Jangan sampai kita hanya melihat bahwa kenapa Tuhan mempercayakan itu kepada orang-orang lain di luar kekristenan misalnya. Kenapa? Karena kita di dalam kekristenan tidak mau meminta itu, seperti Salomo meminta. Kita tidak meminta kepada Tuhan untuk memperlengkapi kita. Kita hanya berdoa supaya Tuhan berikanlah saya ini, berikan saya itu. Kita hanya meminta, Tuhan cukupkanlah, Tuhan penuhilah ini, Tuhan penuhilah itu. Ya, kita masih berpikir tentang bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita konsumsi. Kita tidak, gereja harus bergerak, harus menolong umat, membawa umat untuk mengajarkan sebuah teologi transformatif. Bagaimana? Saya mau jelaskan begini. Sebuah teologi transformatif untuk membuka cakrawala berpikir jemaat bahwa begini. Mari kita membiasakan diri untuk berteologi, untuk berdogmatika, untuk berkontemplasi di dalam kehidupan ini, untuk mengarahkan iman kita bukan lagi dalam kategori iman konsumerisme, tetapi iman produktif, iman inovatif, gitu ya, kalau saya boleh katakan begitu. Sehingga doa-doa kita bukan hanya meminta Tuhan, tolong saya butuh rumah dari rumah tipe A, tipe B, tipe C. Tuhan, saya butuh mobil dari 100 ke 200 juta ke 300 juta. Tuhan, saya butuh HP dari HP 1 juta ke 2 juta. Sehingga iman kita hanya iman konsumerisme saja. Iman pelipat gandaan konsumsi kita. Ini ini bukan salah tapi tidak baik, kurang tepat, saudara-saudara ya. Karena NTPJ itu luar biasa menuntun kita. Kita pernah merenungkan belum lama ini
tentang tanda-tanda zaman, gitu ya. Kita pernah merenungkan tentang itu. Kemudian kita merenungkan tentang manusia baru. Semua akan mengarahkan kita. Karena dalam tuntunan Roh Kudus sedang mengarahkan kita di sini, saudara-saudara, dari mempelajari tanda-tanda zaman, menjadi manusia baru, kemudian melihat kenyataan dari sudut pandang manusia baru, bahwa manusia baru itu, mari kita jangan anti dengan perubahan perkembangan dan teknologi, karena sekali lagi itu pemberian Tuhan, itu ciptaan Allah juga yang dipercayakan kepada manusia. Kalau yang jahat mampu menciptakan, kenapa kita yang baik tidak menciptakan sesuatu? Kalau dalam kategori pakai bahasa firman di sini, dalam bahasa Alkitab, kalau orang jahat, ya, orang yang tidak percaya Tuhan, mampu berdiri mandiri, mampu hidup dari kecerdasannya, mampu hidup dari kemampuannya, mampu hidup dari inovasinya, mampu hidup dari pengetahuan dan teknologinya. Sementara dia bukan orang yang percaya kepada Allah. Bahkan ada banyak orang hidup dalam kekayaan, tapi mereka ateis. Gitu. Mereka agnostik. Tapi mereka mampu hidup secara mewah, megah, nyaman, dan mewariskan warisan-warisan ekonomi, warisan-warisan moral kepada generasi mereka. Kenapa kita yang justru hidup berhari-hari, setiap hari, dibimbing oleh kebenaran sebagai manusia baru, kita dibimbing terus, dan kita meyakini sebagaimana firman bahwa ternyata Allah yang mempercayakan itu sebagai anugerah kepada manusia. Kenapa kita tidak justru lebih dekat dengan kemajuan itu? Kenapa kita tidak justru lebih dulu mengambil alih kemajuan itu, teknologi itu? Kenapa kita tidak lebih dulu dalam pengertian kita yang harus di depan, kita yang harusnya menemukan, menciptakan, gitu ya? Kita yang harusnya lebih dulu berpikir tentang apa teknologi di tahun 2030, apa teknologi di tahun 2050, apa teknologi di tahun 2100, gitu ya? Bagaimana cara orang berbisnis di tahun 2050, 2100? Bagaimana cara orang bertransaksi di tahun 2050, 2100 dan seterusnya? Bagaimana cara orang berkomunikasi di tahun 2010, 2050, 2100 dan seterusnya? Nah, akan seperti apa smartphone di tahun-tahun 2050, 2100 dan seterusnya? Apakah yang ada di dunia perfilman seperti smartphone dengan hologram, sehingga tampilan-tampilan data itu akan keluar seperti kita sedang berhadapan langsung dengan tampilan 3 dimensi dan lain sebagainya? Apakah akan seperti ke sana? Sehari-hari kita sepertinya justru banyak orang Kristen digiring dan dimanjakan oleh teknologi, sehingga kita menjadi semakin konsumtif dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita sedang terjebak dengan AI itu, artificial intelligence. Ya, orang yang misalnya Facebook, ketika muncul video atau tayangan tagline yang berkaitan dengan baju atau busana, pakaian, maka secara digital teknologi akan mengolah informasi yang kita gunakan itu masuk dalam kategori AI itu, atau dalam kecanggihan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Maka kita akan diserang, secara bertubi-tubi handphone kita akan dikirim secara otomatis dengan pekerjaan digital itu, melalui artificial intelligence itu. Kita akan terheran kenapa yang muncul kebanyakan iklan, gitu ya, iklan video-video ada yang berkaitan dengan busana. Kenapa? Karena artificial intelligence sedang membaca minat kita, karena kita sering membuka hal-hal yang berkaitan dengan busana. Karena itu kalau ingin melacak kecenderungan minat seseorang, buka jadi PHP. Nah, kalau yang sering muncul di HP itu adalah hal yang berkaitan dengan pornografi, berarti orang ini minat membuka pornografi di layarnya, di Facebooknya, apapun itu. Berarti di balik Facebook dia bisa saja seperti itu. Karena sering muncul itu gambar-gambar seperti itu. Kalau dia sering muncul perdebatan-perdebatan teologi, agama dan sebagainya, berarti orang ini minatnya ke sana, dia sering membuka itu, dan artifisial akan membaca itu, saudara-saudara. Akankah kita terus menjadi orang-orang yang seperti katak di dalam tempurung, yang tidak tahu apa-apa? Ya, kita seperti hidup dalam merasa bahwa itulah dunia kita. Kita dibungkus, kita dikurung oleh artificial intelligence, sehingga kemana-mana pun kita pergi dan berada, kita seperti diarahkan untuk berjumpa dengan itu. Bahkan saya pernah membaca bahwa di masa depan hubungan kita di sini di HP akan membawa kita berjumpa dengan minat itu di tempat lain melalui artificial intelligence, di mana dia akan membaca, merekam data kita melalui wajah kita, sehingga saat kita masuk ke mall, dia akan tahu bahwa yang baru masuk mall itu adalah orang yang sedang mencari baju olahraga. Minatnya adalah ke sepatu sport. Minatnya adalah tentang dia adalah orang yang suka gonta-ganti HP. Karena dilihat dari apa? Dari aktivitas kita di HP. Kita sering cari-cari HP, periksa HP dan sebagainya. Kita sering periksa itu. Oh, dia minatnya di buku-buku pengetahuan teologi. Sehingga waktu kita masuk mall, ke depan katanya akan seperti itu. Maka ada suara teknologi akan berbicara dan mengatakan selamat datang kepada
Bapak yang baru masuk, silakan menuju ke arah sebelah kiri, di situ ada perlengkapan olahraga. Anda akan terkejut, dari mana? Dari mana dia bisa tahu bahwa saya ini sedang mencari perlengkapan olahraga? Dari sini, saudara-saudara. Ya. Kalau Anda yang hobi makan, ya, kan akan selalu cari makan di sini. Periksa-periksa makan mana, rumah makan mana. Selalu kita cari rumah makan, rumah makan. Ketika kita masuk di mall atau tempat-tempat, pada masa depan kita akan diarahkan. Silakan, selamat datang. Ya, di lantai 3 ada makanan jenis ini, jenis ini. Dia akan tahu, saudara-saudara. Akan terlacak. Karena itu sebelum kita betul-betul dimatikan oleh teknologi, karena kecenderungan konsumerisme kita, maka kita harus hidup ya, melebihi teknologi. Teknologi adalah buatan manusia dari ilmu pengetahuan. Jangan sampai di masa depan manusia menciptakan teknologi, tapi teknologi yang akan menguasai manusia. Dan tanda-tandanya, tanda-tanda zaman itu sudah kelihatan, saudara-saudara. Di perusahaan-perusahaan, tenaga manusia semakin dipinggirkan, tergeser dan digantikan oleh tenaga robotik. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya membutuhkan banyak manusia di perusahaan, dikurangi berpuluh-puluh, beribu-ribu, dikurangi. Yang dulunya 100% manusia, sekarang ada perusahaan yang mempekerjakan manusia hanya sekitaran 10%, 90% sudah dikerjakan oleh kecanggihan teknologi, robotik, dan kemampuan-kemampuan digital lainnya, saudara-saudara. Ini sangat mengancam, sehingga di masa depan yang akan tersisa, itu hanya orang-orang yang punya skill, yang punya ahli tertentu di bidang tertentu. Kalau tidak, hanya menggunakan otot, kemampuan kasar saja, tidak akan digunakan lagi. Karena untuk apa menggunakan manusia? Dengan kemampuan fisiknya, sudah ada robot yang lebih cepat. Ya. Ada robot yang lebih cepat, misalnya memindahkan barang satu ke barang yang lain, memutar baut dan lain sebagainya, mengunci sesuatu di perusahaan-perusahaan industri. Sudah ada robotik yang lebih cepat. Untuk apa ada manusia di sana? Manusia tinggal yang dibutuhkan manusia adalah tentang bagaimana orang yang ahli strategi, orang yang mampu mengembangkan pasar, membaca pasar dan sebagainya. Tinggal mereka yang dibutuhkan. Orang-orang yang punya skill untuk memperbaiki alat yang canggih itu ketika dia rusak. Orang ini yang tahu memperbaiki. Hanya orang-orang itu yang akan digunakan di masa yang akan datang, saudara-saudara. Karena itu firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua, maka kita harus bersiap diri, gereja harus bersiap diri. Kita harus sekali lagi mendorong jemaat kita untuk memiliki pengertian dan pikiran yang mencintai teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, memanfaatkannya sedemikian rupa, bergerak lebih cepat tanpa, dan jangan hanya selalu berpikir secara konsumtif saja, tapi harus berpikir secara produktif. Kita tidak boleh hanya menjadi manusia yang menikmati, menggunakan, tapi kita harus menjadi manusia yang menciptakan, yang mengubah dan menciptakan sesuatu. Kita harus menjadi manusia yang mampu membuat teknologi menolong manusia yang lain, bukan menjadi manusia yang memanfaatkan teknologi untuk melukai orang lain, menyakiti orang lain. Kita harus memilih teknologi sebagai sarana untuk kebutuhan, kepentingan, menolong, mempermudah, mempercepat kerja manusia, jarak tempuh manusia dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya menggunakan teknologi untuk menghambat orang lain, mencelakai orang lain dan lain sebagainya, atau mempermalukan orang lain. Karena sekali lagi semua itu ada dalam pandangan Allah. Allah akan menilai kita menggunakan teknologi dengan cara yang baik dan benar atau kita menggunakan teknologi dengan cara yang salah. Karena semua itu pemberian Tuhan. Menyalahkan teknologi bukan zamannya lagi. Menjauhi teknologi bukan zamannya lagi. Karena dunia sudah berada di dalam teknologi dan teknologi sudah berada di dalam dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.